Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan membawakan materi mengenai ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan dan istilah-istilah hukum. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Septiani dengan nomor induk mahasiswa 12030500158. Saya dari kelas Ilmu Hukum D dengan dosen pengampu Bapak Wawan Muhwan Hariri SHMH dan Bapak Dian Rahmat Gumelar SHMH. Pertama, ada subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Siapakah subjek hukum itu? Pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang. Ada dua pengertian orang sebagai subjek hukum. Yang pertama adalah manusia pribadi, yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum dibagi menjadi dua, yang pertama publik atau umum, dan yang kedua private atau individual. Pendapat para ahli mengenai subjek hukum ada Profesor Ko Chai-sing berpendapat yang dimaksud dengan orang tidak hanya manusia biasa tetapi juga badan hukum. Lalu ada juga menurut pandangan hukum modern, tiap orang adalah subjek hukum dengan tidak memandang agama atau kewarganegaraannya. Ada juga pandangan dunia bahwa setiap manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak saat dia lahir yang berakhir dengan kematiannya. Lalu setelah subjek hukum, ada juga objek hukum. Apa itu objek hukum? Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum adalah benda. Pembagian benda. Yang pertama, benda bertubuh atau benda berwujud. Yang kedua, benda bergerak atau benda tidak tetap. Yang ketiga, benda tidak bergerak atau benda tetap. Yang ketiga, ada peristiwa hukum. Pengertian peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa hukum adalah suatu kejadian hukum. Pengertian yang kedua, suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Dan menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Macam-macam peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa yang melanggar hukum. Contohnya, kelahiran, kematian, pendudukan tanah, dan pencemaran laut. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Dan yang terakhir, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Selanjutnya, ada perbuatan hukum. Apa itu perbuatan hukum? Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan: 1. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak. 2. Pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dapat terjadi secara: 1. Pernyataan kehendak secara tegas. Yang kedua, pernyataan kehendak secara diam-diam. Dapat diketahui dari sikap atau perbuatan. Misalnya, sikap diam dalam rapat berarti setuju. Yang ketiga, perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perbuatan melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Yang selanjutnya, ada hubungan hukum dengan hak. Hukum mengatur antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Teori-teori tentang hak. Yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi. Yang kedua, teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau Will-Smart teori. Menurut Utrecht, hak bukanlah kekuatan. Hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan, tapi hak itu sendiri bukan kekuatan.
bermacam-macam hak. Yang pertama, hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Dibagi menjadi tiga: hak pokok dasar manusia atau asasi, hak publik absolut, dan sebagian dari hak privat atau keperdataan. Yang kedua, hak relatif atau nisbi. Hak relatif ialah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Hak relatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama hak publik relatif, hak keluarga relatif, dan hak kekayaan relatif. Yang selanjutnya ada akibat hukum. Akibat hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Wujud dari akibat hukum: yang pertama, lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Yang kedua, lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum. Dan yang ketiga, lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Nah, yang terakhir ada lembaga hukum. Lembaga hukum di Indonesia itu ada kepolisian, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Militer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.